Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Al-Hadi dari Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan berjudul Implementasi ESR GAN atau Enhanced Super Resolution Generative Adversarial Network untuk mendeteksi deforestasi. Introduction atau pendahuluan. Hutan adalah ekosistem yang penting dalam bumi ini. Maka dari itu, keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas iklim dan juga biodiversitas. Namun pada kenyataannya, deforestasi dan pembalakan liar menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, pada akhir November tahun 2025, beberapa provinsi di Sumatera seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Para ilmuwan menegaskan bahwa kerusakan tutupan hutan merupakan salah satu pemicu utama dari bencana ini. Bukan hanya sekedar hujan yang ekstrim. Maka dari itu, ini menjadikan pemantauan deforestasi secara real-time dan presisi bukan hanya sebuah target ilmiah, melainkan sebuah kebutuhan kemanusiaan, yang mana saat ini pemantauan tersebut sangat bergantung pada teknologi penginderaan jauh, khususnya citra satelit gratis seperti Sentinel-2. Metodologi yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah Design Science Research Methodology atau DSRM. Langkah-langkahnya adalah identifikasi masalah, tujuan solusi, perancangan dan pengembangan model, demonstrasi model, evaluasi model, dan komunikasi. Identifikasi masalah atau problem statement. Berdasarkan pendahuluan atau introduction yang telah diuraikan, masalah penelitian utama adalah belum tersedia metode yang mampu meningkatkan resolusi spasial citra satelit beresolusi rendah hingga menengah secara efektif untuk keperluan deteksi deforestasi dan pembalakan liar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model super resolution berbasis ESR GAN yang diadaptasi untuk meningkatkan resolusi spasial citra satelit kawasan hutan untuk kawasan hutan, membandingkan kualitas citra hasil rekonstruksi ESR GAN dengan metode super resolution lainnya seperti SR-CNN, memastikan bahwa citra hasil super resolution yang dihasilkan ESR GAN mampu memprediksi detail deforestasi. Mengapa saya lebih menggunakan GAN daripada model CNN? Berikut adalah alasannya. SR-CNN atau model ini belajar memetakan citra beresolusi rendah ke resolusi tinggi dengan meminimalkan error pixel by pixel. Ini menghasilkan citra yang statistik atau rata-rata, sehingga model ini menghasilkan citra dengan tepian yang kabur atau buram. Sedangkan GAN menggunakan dua jaringan, yaitu generator dan diskriminator, yang mana generator akan menghasilkan image atau generate image, dan diskriminator akan mengevaluasi apakah image tersebut sudah baik atau tidak. Dengan menggabungkan perceptual loss, yaitu mengevaluasi realisme, dengan adversarial loss, generator dipaksa menghasilkan detail berfrekuensi tinggi dan tajam, sehingga image-image yang dihasilkan oleh generator ini bisa mendeteksi batas kanopi yang tegas dan struktur jalur pembalakan yang jelas. Selanjutnya ada pun beberapa related work dengan pendekatan super resolution menggunakan model GAN. Yang pertama ada Svetlana Ilarionova dan kawan-kawan pada tahun 2023. Model yang digunakan pada penelitian ini menghasilkan gambar dengan resolusi 2,5 meter dari citra sentinel dengan resolusi 10 meter. Model ini juga menghasilkan hasil segmentasi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ilarionova ini hanya memfokuskan kepada bangunan sebagai objeknya. Selanjutnya adalah Romero dan kawan-kawan pada tahun 2020. Model yang mereka gunakan adalah RS-ESR GAN, yang mana model ini menghasilkan gambar resolusi dari 2 meter dari citra Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter. Dengan skala faktor yang dihasilkan oleh model ini adalah 5 kali. Selanjutnya ada Salguero L dan kawan-kawan pada tahun 2022. Model yang mereka gunakan adalah SEGGAN dengan model yang menghasilkan gambar resolusi 2 meter dari citra Sentinel-2
dengan resolusi 10 meter. Model ini juga menghasilkan gambar segmentasi, yang mana model ini memanfaatkan Worldview 2 sebagai referensi HR atau ground truth-nya. Namun, model ini hanya menargetkan air, tanah, serta area perkotaan sebagai objeknya. Selanjutnya adalah Toshi dan kawan-kawan pada tahun 2026. Mereka membuat model S3 ESR GAN yang mana menghasilkan gambar dengan resolusi 2 meter dari citra Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter dengan skala faktor 5. Mereka memanfaatkan UAV sebagai referensi high resolution atau ground truth-nya. Namun, pada penelitian ini, Toshi menargetkan area geografis di Amerika, Eropa, dan Asia. Summary dan research gap, di mana Toshi memanfaatkan UAV dan Sentinel 10 meter, namun tidak untuk pemantauan deforestasi. Selanjutnya ada Salguero dan kawan-kawan hanya mampu mendeteksi tutupan lahan seperti air, tanah, dan area perkotaan, dan tidak mendeteksi tutupan lahan untuk vegetasi. Belum ada penelitian terdahulu yang memanfaatkan pasangan citra Sentinel-2 dan UAV sebagai ground truth resolusi tingginya khusus untuk domain pemantauan deforestasi. Target dari penelitian yang akan saya lakukan adalah menghasilkan citra dari low resolution Sentinel-2 yang diperbesarkan dengan skala 5 kali faktor untuk mendeteksi deforestasi dan aktivitas pembalakan liar. Selanjutnya ada conceptual framework, yang dimana mengapa saya mengambil Sentinel-2 dengan jarak 10 meter, yaitu yang pertama mengatasi kendala logistik biaya yang mahal, yang kedua adalah menawarkan resolusi spasial tertinggi di antara seluruh platform yang gratis, yaitu sebesar 10 meter. Selanjutnya adalah didukung dengan resolusi temporal yang tinggi, melalui konstelasi satelit kembar dengan Sentinel-2 dan Sentinel 2A dan 2B yang melakukan perekaman ulang setiap 5 kali sehari. UAV, kelebihan utama dari UAV adalah bebas dari gangguan atmosfer dan tutupan awan karena beroperasi pada elevasi yang rendah, sehingga bagus untuk ground truth. Resolusi asli drone yang terlalu ekstrim, 10 meter kurang dari 10 meter, dapat menjadi bumerang karena memperkenalkan detail halus yang tidak dimiliki oleh citra Sentinel 10 meter. Maka dari itu, seluruh data yang dari UAV akan diturunkan resolusinya atau downsample menjadi 2 meter. Dengan resolusi 2 meter ini sudah terbukti secara ilmiah sebagai titik optimal untuk menjembatani fusi informasi serta mempertahankan rasio pembesaran ground sampling distance atau DSD. Selanjutnya ada dataset dan pra-pemrosesan data. Dari citra Sentinel-2 yang akan diambil melalui Google Earth Engine atau GE, lalu diselarasikan posisinya dengan citra UAV. Selanjutnya citra tersebut akan dipotong-potong berpasangan dengan mempertahankan rasio pembesaran konsisten sebesar 5. Selanjutnya menerapkan manipulasi gambar agar mendapatkan data yang lebih banyak. Selanjutnya dataset akan dipisah-pisah menjadi 3 bagian. Yang pertama penelitian, setelah itu validasi dan pengujian. Selanjutnya ada arsitektur GAN yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah input low resolution satellite Sentinel 10 meter yang akan dimasukkan ke dalam generator. Maka di dalam situ generator akan menghasilkan citra Sentinel super resolution yang akan dimasukkan ke dalam diskriminator, yang mana di diskriminator akan dibandingkan antara image yang dihasilkan oleh generator dan HR ground truth dari UAV. Apabila setelah itu diskriminator akan menghasilkan 2 output, yang dimana yang pertama itu diskriminator loss. Diskriminator loss adalah nilai yang akan dimasukkan kembali ke dalam diskriminator yang akan mengevaluasi kinerja diskriminator agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada generator loss, yang mana generator loss ini nilai yang diinputkan kembali ke generator agar generator bisa menghasilkan atau mengenerate gambar yang lebih bagus. Selanjutnya adalah kesimpulan atau penutup.
yang dimana implementasi arsitektur ASR GAN menjadi solusi komposisional yang efektif untuk meningkatkan resolusi citra gratis Sentinel-2 dari 10 meter menjadi 2 meter. Dengan memanfaatkan citra UAV sebagai high resolution ground truth-nya yang akan diturunkan resolusinya menjadi 2 meter, ini terbukti menjadi titik optimal dalam melatih model tanpa memicu bias akibat detail spasial yang ekstrim. Selanjutnya adalah kebaruan atau kontribusi utama dari penelitian ini. Sejauh ini, penelitian ini adalah pertama dalam mengusulkan kerangka kerja super resolution berbasis GAN yang memanfaatkan data UAV untuk menghasilkan citra Sentinel-2 yang diperjelas demi memantau aktivitas deforestasi dan pembalakan liar secara presisi serta hemat biaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.